mengolah tanah itu mereka punya, Cayanov itu bilang pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya lokal, yang berbeda dengan kategori ilmu pengetahuan yang textbook itu yang kita. Ini ada titipan pertanyaan dari Ibu Kartika. Nah, katanya ibu ini nge-messaging di Facebook Odesa. Beliau bilang Odesa ini kan organisasi yang nekat karena masuk karena masuk ke ruang perdesaan dengan membawa gagasan yang sulit dijalankan oleh banyak pihak. Terus katanya salut karena ketekunannya mengurus sumber pangan dari ladang hingga pengolahan. Begitu dia bilang, saya ringkas pertanyaannya. Yang pertama, Pak, apa saja langkah yang dilakukan Odesa untuk menyadarkan petani memproduksi sumber gizi rakyat? Yang kedua, Pak, bagaimana mengubah pola pikir petani yang tadinya tidak mau menanam kemudian jadi mau menanam? Terus yang ketiga, pendekatan apa saja yang dilakukan oleh Odesa untuk menyebarkan pemikiran tentang produksi pangan bergizi? Oh, sampai 4, Pak. Walah. Dan, ya, tapi berangkai ya itu. Ya, dan bagaimana mengukur keberhasilan dari program yang dijalankan? Gitu, nanti diingetin lagi soalnya 4 itu. Kalau tapi saya pikir yang 3 pertanyaan itu sudah mencakup gitu, Pak? Ya, berangkai ya. Karena ini mungkin dia pengen serius belajarnya, jadi urut pertanyaannya. Ini begini, petani itu kan secara umum bercocok tanam ya memang awalnya untuk dimakan, walaupun nggak pakai istilah gizi, tetap aja itu gizi lah gitu ya. Tapi apakah kemudian petani itu di dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya selalu mempertimbangkan nilai-nilai dari gizi saintifik? Kan tidak ya. Mereka lebih banyak menanam karena alasan supaya dapat uang. Dapat uang. Kalau dulu yang dapat makanan. Ya, kalau sekarang ini yang kita hadapi, tapi ya masih ada sih banyak petani yang orientasinya itu dikonsumsi sendiri. Tapi yang ini kita resahkan ini, dan mungkin banyak terjadi di Pulau Jawa dan bahkan di Sumatera atau pulau lain, itu sekarang petani itu orientasinya profit ke finansial. Bahkan sampai apa yang dia tanam itu tidak dimakan oleh keluarganya. Itu banyak kejadian. Kalaupun dia mengonsumsi juga tidak melihat kebutuhan dirinya. Misal begini, dia nanam sayur banyak. Nah, hanya 2 bulan panen. Setelah panen, pas masa panen itu dia mengonsumsi dari hasil budidaya sayurnya, sebagian besar dijual. Nah, itu masih bagus. Tapi kan pada banyak hari yang panjang, petani ini sayurnya masih harus membeli. Nah, ini kan jadi kita berpikir bagaimana dia konsisten makan sayur kalau tanamannya sifatnya musimnya hanya per 2 bulan, dan sekarang celakanya kan nanam itu hanya di musim hujan. Musim kemarau mereka sayur aja beli gitu loh. Iya, betul. Nah, kemudian kita tanamkan ini pola, sudah sayur pasti dimakan, nggak usah pendidikan gizi pun mereka butuh sayur. Jadi ya tetap kita kasih tahu nilai-nilai gizi dari sayuran, tapi yang penting ini jangan terputus perilaku nanamnya, karena kalau terputus enggak panen seminggu ya mau panen sayur apa. Nah, maka program tani pekarangan kita jalankan. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua dari sisi gizi, mereka itu nanam sayur ya karena enggak ngerti gizi. Yang ngerti kan bagaimana penjualannya, harga kangkung berapa, harga kol berapa kan? Iya, betul. Kemudian dari situ kita edukasi, ada sayuran yang bagus loh. Walaupun mungkin nggak kebayang untuk dijual, namanya kelor. Ya, termasuk kita tanamkan. Mereka nggak asing dengan pohon pepaya, tapi kan nggak pada nanam pepaya, padahal gizi daun pepaya, buah pepaya itu luar biasa. Nah, kita sekaligus menjawab bagaimana mendekati petani dengan konstruksi pengetahuan petani yang seperti itu, sifatnya ekonomisme, bukan lagi ke orientasi yang lain. Kita tekankan 3 hal sekaligus. Selain ekonomi, kita juga harus mendorong petani mendapatkan gizi yang harus dikonsumsi mereka, menguntungkan mereka. Karena apa sih, kalau dapat duit itu yang paling penting harus dicukupi kan juga untuk makan. Kan lucu kalau sering menanam sayur tapi
makan sayurnya hanya pas masa panen, dan itu rentang waktunya hanya katakanlah 1 bulan dalam 1 tahun. Nah, kita punya tantangan 11 bulan ini mereka tetap harus mengonsumsi sayur dengan tani yang intensif di pekarangan, itu kecil-kecil tapi berdaya guna untuk keseharian mereka, sehingga mereka bisa menghemat belanja finansial. Ini sudah kita buktikan, mereka bisa menghemat biaya belanja konsumsi dapur ya, itu sampai antara 6 sampai 10.000 per hari, tergantung keluarganya gemar makan sayur atau tidaknya ya. Nah, tergantung juga jumlah anggota keluarganya. Itu sudah fakta. Kalau petani-petani kecil yang berstatus miskin itu bisa menghemat 250 sampai 350.000 per bulan, bagus nggak itu? Nah, Bagus Pak. karena bansos pemerintah saja nilainya juga 300.000. Iya. Nah, Bagus gitu. jadi dalam mengatasi kemiskinan juga tidak selalu teorinya adalah meningkatkan pendapatan, ada juga menekan pemborosan. Itu sangat menolong ya, karena kalau sudah dapat duit juga ujung-ujungnya bayar listrik. Makanya kemarin ada edukasi kan, listrik itu harus dimatikan kalau nggak digunakan. Oh iya betul Pak. Karena itu keluarga rumah tangga itu bisa cukup listrik itu cuman 50.000, tapi akhirnya harus bayar 90.000. Ternyata ada faktor pemborosan kan. Itu seperti itu. Nah, kalau bagaimana pendekatannya ya mendekati orang ya yang mau didekati. Kalau yang kabur enggak. Yang mau-mau saja. Enggak, asal kita masuk aja. Kalau itu teorinya sih enggak usah terlalu dibuat rumit-rumit. Kita nih kepingin tercipta suatu tata kelola kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Nah, lebih baik menurut saya, ini sekaligus menjawab mengukurnya itu, cara mengukur kualitas hidup masyarakat itu kalau dalam pandangan Odesa adalah sejahtera air bersihnya, sejahtera ekonomi. Ekonomi itu tata kelola rumah tangga, bukan duitnya, tapi kecukupan hidupnya ya. Karena kita mengatasi orang-orang miskin ya, fakir miskin itu ya. Nah, terus tercukupi ilmu pengetahuannya juga. Makanya begitu kita tidak bisa membeasiswai mereka kuliah semuanya, minimal kita harus menggelar literasi sekolah Sabtu Minggu. Karena esensinya manusia itu butuh ilmu pengetahuan. Kan banyak sekali kasus orang tidak bisa baca tulis, itu kan akhirnya Iya, betul, Pak. celaka juga. Iya. Ini yang termasuk punya kebun ini kan repot. Ya kita maklumilah karena itu lahiran tahun 50-an. Kalau mau minta bibit apa-apa pakai enggak pakai pesan di WhatsApp itu kan. Harus telepon. Iya betul. Dikasih tahu informasi juga nggak baca, salah paham, dikira hari ini padahal masih minggu depan. Nah, kita penuhi pengetahuan, kebutuhan gizi fisik untuk kesehatan, untuk kerja mereka, juga kebutuhan nutrisi otak. Jangan lupa lewat edukasi, tentu yang relevan edukasinya. Jangan dikasih ilmu-ilmu klinik atau ilmu yang nggak nyambung, fisika kimia ruwet gitu, ya. Fisika kimia boleh, tapi harus mudah diterima dan Iya, betul. implementasinya harus relevan dengan problem kehidupan mereka, kan begitu. Nah, itu pada Pak Sarip itu datang, nanti kita ngobrol Oh lagi. iya betul. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya relasi-relasi kita dengan pertanian yang harus realistis. Komunikasinya, programnya juga harus nyambung dengan mereka. Dan suksesnya program Odesa ini adalah mensukseskan petani, bukan memperalat petani, menyuruh-nyuruh petani untuk menuruti keinginan pemikiran Odesa. Tidak, Oh, iya. ini harus nyambung dulu. Kita harus rela mengalah dulu. Petani harus menjadi bagian yang penting karena mereka yang akan menjalankan, bukan pentingnya orang Odesa. Makanya kita ngikuti alur petani kemana. Kalau bagus benar, kita dorong, pasok, kita berikan nilai tambah. Tapi kalau enggak, ya nggak usah ditentang juga, tapi biarin, jangan diikuti yang kira-kira enggak bagus. Misal sistem monokultur, nanam hanya seragam, ya udah kita nggak usah tentang. Tugas kita justru sayurnya oke, tapi pinggirnya bisa nggak ditanami pepaya. Ini juga sayur, ini juga buah. Nah, dari situ mereka mau Pak. Dan itu nggak sulit itu maksudnya gini, kalau kita kepengen terjadi perubahan
petani 1000 orang, kita nggak usah nemuin 1000 petani. Cukup beberapa orang yang kita organisir, yang kita tekuni. Nah itu ada bukti, fakta, sukses, dan mereka baru kita sambung-sambungkan juga. Nggak usah banyak teori dengan penjelasan ya. Kalau itu untuk mahasiswa, untuk orang-orang yang berpendidikan oke lah, kita kenal sarasehan, seminar, workshop itu oke. Kalau saya lebih seneng datangi kebunnya dan kita ngobrol, pas praktik kita bawakan benih juga. Jadi misal ini hari ini kan kita mau nyumbang bibit mulai dari kentang dieng, nggak apa-apa, sedikit untuk uji coba, terus bunga matahari dan lain sebagainya. Kita buktikan bahwa petani ini sadar ekologi dengan bunga matahari, dengan praktik. Udah wawasan wacananya itu ada di pikiran kita, dan kita sudah mencoba itu, melakukan itu. Sekarang akan kita coba di sini. Pak Syarif tetap kita kasih tahu bahwa manfaat bunga matahari untuk ekologi, ekosistemnya itu begini-begini. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang lebih penting adalah dia sadar nanti bahwa bunga matahari ini akan memberi dampak pada tanaman-tanaman buah di sekitarnya, karena masalah penyerbukan dari tawon, kumbang, dan hewan-hewan yang lain termasuk belalangnya akan lebih banyak. Nah, juga mengurangi hama. Kalau petani diginikin, dia akan terima ilmu ini loh. Kalau justru bukan dengan petani, dia akan sulit menerima. Dia ngerti, oh hama, berarti mencegah hama ya. Oke, siap. Dia akan coba itu. Jalani, coba aja nanti. Dia kan belum ngerti teori ini. Kamu yang jelasin ya nanti. Dari 5 pengetahuan, biasanya petani menerima 4. Yang 1 ragu-ragu. Tapi biarin aja, kan sudah banyak yang diterima pikiran kita. Nah, kayak begitu cara pendekatan kita dengan petani itu dibikin sekultural mungkin. Tapi jangan lupa yang penting sains, ilmu pengetahuannya. Karena ini kita sama-sama punya kelebihan sekaligus sama-sama punya kelemahan. Petani banyak praktik luar biasa kan, 30-40 tahun mengolah tanah itu mereka punya kalau Cayanov itu bilang pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya lokal, yang berbeda dengan kategori ilmu pengetahuan yang textbook itu yang kita baca. Termasuk juga berbeda dengan teori-teori pertanian loh, bukan hanya dengan sains yang secara umum. Tapi mereka itu ternyata rajin eksperimen. Kenapa nggak mau nanam cara begini Pak? Saya pengalaman, yang dulu pernah gagal. Lah kenapa begini? Lah ini bisanya gini. Sebenarnya Pak, ini bisa lebih baik kalau ada ini. Nah, itu kan ilmu pengetahuan. Nah, petani adalah aktor ekologi yang kita tempatkan. Kita itu teman-teman yang dari kota, yang di desa, mahasiswa itu hanya membantu. Kalau petani kita suruh-suruh misal nanam bunga matahari, tapi Hasna tidak membawakan benih langsung, ya itu omong kosong. Itu kamu kan pernah di Wonosobo, nanti jelasin itu kentang diengnya, dia sudah ngebet kepengen lihat panen kentang dieng. Nggak masalah, gini aku kan juga ngerti daerah Dieng itu ketinggian gunungnya yang ditanam petani itu 2000 meter. Di sini kan cuma 1200. Tapi nggak ada salahnya. Kita udah belikan itu berapa, 800.000 dapat 15 kilo atau 20 kilo itu mungkin. Nanti kita coba dulu tahun depan, siapa tahu juga hasilnya gede. Kalau enggak ya nggak rugi, nggak masalah lah. Kentang tetap normal itu. Jadi biar dia puas, artinya dia meminta benih ke kita kayak gitu kan untuk eksperimen. Jadi siapa bilang petani itu kolot, terkungkung, jumut, itu untuk hal-hal tertentu. Sebenarnya ada spirit progresif dari petani yang hobinya itu eksperimen loh, untuk banyak hal itu. Pasti aja ragam jenis tanaman mereka mau nanam gitu. Kan apalagi itu yang belum terjawab. Mengukur keberhasilan dari program yang dijalankan. Ukurannya adalah tegaknya itu kesejahteraan, dan pertanian itu harus bisa memakmurkan dari kebutuhan manusia, tapi juga harus memakmurkan lingkungannya, karena hewan-hewan juga harus mendapatkan kesejahteraan, yaitu dengan cara polikultur, jangan monokultur, aneka ragam tanaman kita pasok. Karena di dalam pertanian sekalipun dia nanam bayam, toh tidak semua, apalagi nih ya, misal 2 hektar ini kan masih banyak celah kan, tidak ujungnya ditanami pohon buah saja, banyak cabenya, banyak biji-biji yang lain, dan masih banyak ruang yang kosong. Nah itu
tambahi, kurang lebih begitu. Oke.